Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Metro menggelar dua agenda rapat paripurna. Agendanya yakni sidang pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Sidang berisi pandangan umum fraksi-fraksi sekaligus tanggapan Wali Kota Metro atas perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, di ruang rapat DPRD Kota Metro Selasa siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam, Kabipun. Hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna dibuka, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Saudara Wali Kota Metro, yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Metro, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Metro. Yang kami hormati anggota Forkopimda Kota Metro beserta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudari PJ Sekda, staf ahli wali kota, para asisten, kepala UPD, dan para kabak sekota Metro. Yang kami hormati para camat dan lurah sekota Metro. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal sekota Metro. Yang kami hormati pimpinan parpol dan ormas sekota Metro atau yang mewakili. Rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Metro dengan dua agenda. Satu, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Dua, jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi. Selanjutnya, sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota Metro, anggota Forkopimda, Saudari PJ Sekda, Kepala OPD, serta seluruh undangan sekalian yang berkenan hadir di luar rapat paripurna pada hari ini. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna hari ini dihadiri 17 orang anggota dari 25 anggota dewan. Dengan demikian quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Metro Selasa 23 September 2025, rapat keempat masa sidang ketiga tahun sidang 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dewan yang kami hormati, setelah rapat dibuka sesuai dengan tata tertib, maka terlebih dahulu akan dibacakan surat masuk yang ada kaitannya dengan rapat paripurna pada hari ini. Berhubung tidak ada surat masuk, maka rapat paripurna segera kita lanjutkan. Pandangan umum fraksi DPRD Kota Metro menjadi tindak lanjut penyampaian postur perubahan APBD 2025 yang disampaikan oleh Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso. Agenda paripurna berisi pembacaan pandangan 6 fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Metro. Pandangan 6 fraksi terkait pertanggungjawaban APBD Kota Metro dibacakan secara kolektif oleh juru bicara Sutikno. Sutikno menyampaikan sejumlah poin yang digariskan seluruh fraksi di DPRD Kota Metro. Fraksi-fraksi di DPRD Metro menyambut baik pengajuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan. Kondisi itu disebabkan sejumlah faktor yang berdampak pelaksanaan APBD tahun 2025. Kebijakan efisiensi sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025
menyebabkan penyesuaian anggaran dengan menggunakan silpa tahun sebelumnya. Target APBD perubahan diproyeksi mengalami sebesar 11 miliar 685 juta rupiah lebih dari semula 1 triliun 87 miliar 523 juta rupiah menjadi 1 triliun 99 miliar 209 juta rupiah. Angka itu mengalami kenaikan sebesar 1,07%. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bahwa dalam rapat paripurna tanggal 22 September 2025, Saudara Wali Kota Metro telah menyampaikan raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu, pada kesempatan pertama, kita akan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro sehubungan dengan penyampaian raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 tersebut. Dan berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, maka pandangan umum fraksi ini akan disampaikan secara kolektif oleh perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Untuk itu, kepada anggota Dewan yang mewakili 6 fraksi DPRD Kota Metro, kami persilakan. Dan seluruh kepala OPD se-Kota Metro. Yang kami hormati Saudara Camat dan Lurah se-Kota Metro. Yang kami hormati pimpinan partai politik, ormas, pimpinan instansi vertikal se-Kota Metro. Rekan-rekan wartawan dan seluruh undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang sidang yang terhormat ini dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro sehubungan dengan penyampaian raperda Kota Metro tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Semoga yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dalam rapat paripurna tanggal 22 September 2025, Saudara Wali Kota Metro telah menyampaikan nota pengantar atas raperda tentang perubahan APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. Atas nama seluruh fraksi di DPRD Kota Metro, kami menyambut baik pengajuan perubahan APBD tahun anggaran 2025 tersebut dalam rangka penyesuaian dengan dinamika yang ada, baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi belanja daerah. Perubahan tersebut diperlukan karena telah terjadi perubahan pada beberapa faktor, baik eksternal maupun internal daerah yang berpengaruh pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, perubahan APBD tahun 2025 ini dilakukan untuk mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Keadaan yang harus kita lakukan, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun ini. Dan adanya beberapa kegiatan kebijakan dari pusat maupun provinsi yang harus kita lakukan sinkronisasi, termasuk adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Dengan perubahan ini, kita harapkan semua program atau kegiatan akan terlaksana lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Metro pada tahun 2025 ini. Oleh karena itu, pada kesempatan pandangan umum ini, kami tidak akan terlalu jauh menyampaikan tentang alokasi anggaran untuk setiap program atau kegiatan masing-masing OPD, karena hal tersebut merupakan tindak lanjut atas UPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2025 yang telah kita sepakati bersama. Pada kesempatan pandangan umum ini,
kami akan menyampaikan beberapa poin strategis guna mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Dalam bidang pendapatan daerah, dalam rencana perubahan APBD tahun anggaran 2025, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1,07%, yaitu yang sebelumnya ditargetkan sebesar 1.087.843.867.863 rupiah. Dalam perubahan ini naik menjadi 1.099.209.429.480 rupiah, atau naik sebesar 11.685.581.617 rupiah. Kami sangat mengapresiasi adanya kenaikan tersebut. Hal ini dapat menjadi satu indikator bahwa pemerintah daerah harus berupaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah Kota Metro. Kami mengharap agar optimalisasi pendapatan daerah ini benar-benar melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan berdasarkan evaluasi atas realisasi pendapatan daerah terkini. Pemerintah daerah juga harus memastikan peningkatan pendapatan daerah diiringi dengan peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan dapat mendorong kepuasan masyarakat, yang selanjutnya dapat menjadi stimulus partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian akan tercipta siklus positif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan dari sektor pendapatan daerah, antara lain adanya penurunan target pendapatan di sektor pajak daerah. Mohon bisa dijelaskan lebih lanjut, mengingat pendapatan dari sektor pajak daerah merupakan komponen penting pendapatan daerah yang dapat dioptimumkan. Adanya kenaikan yang cukup signifikan di dalam pos rencana pendapatan lain-lain, PAD yang sah sebesar 10 miliar rupiah lebih. Mohon penjelasan lebih lanjut terkait sumber pendapatannya untuk merealisasikan target tersebut. Saudara Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota Dewan terhormat, dan hadirin yang berbahagia. Pada posisi belanja daerah dalam APBD perubahan tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Metro mengalokasikan anggaran sebesar 1.123.230.113.008 rupiah, di mana sebelumnya dianggarkan sebesar 1.959.520.840.863 rupiah, atau mengalami kenaikan sebesar 24.222.683.528 rupiah. Kami dapat memaklumi adanya kenaikan belanja daerah tersebut sebagai upaya penyempurnaan, efisiensi, optimalisasi, adaptasi, dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang tengah dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Metro. Terkait anggaran belanja ini, kami perlu memberikan penekanan pada beberapa hal di antaranya. Yang pertama, adanya penambahan anggaran belanja kiranya dapat diarahkan untuk program atau kegiatan yang benar-benar prioritas, mendesak, dan berorientasi pada kegiatan yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat. Hal yang harus menjadi komitmen kita sebagaimana memastikan bahwa setiap perubahan anggaran akan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan penekanan di antaranya: yang pertama, perbaikan infrastruktur, prioritas pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dikarenakan fasilitas yang ada saat ini sudah kurang layak. Contohnya, seperti banyaknya kebocoran gedung, keramik lantai yang rusak, dan kerusakan-kerusakan komponen lainnya.
Sementara dari sisi proyeksi belanja daerah semula 1.097.523 juta rupiah lebih bertambah menjadi 1.123.232 juta rupiah lebih. Dari penghitungan sektor belanja daerah terjadi defisit sebesar 24.022 juta rupiah lebih. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyebut terjadinya defisit ditutupi menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun 2024 sebesar 26.022 juta rupiah. Rincian sisa silpa sebesar 2 miliar dipakai untuk penyertaan modal di Bank Lampung. DPRD Kota Metro meminta penjelasan terkait penurunan target pendapatan pada sektor pajak daerah. Selain itu, fraksi DPRD Metro meminta klarifikasi soal kenaikan signifikan pos rencana pendapatan lain-lain PAD yang sah senilai 10 miliar rupiah. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan penambahan pendapatan anggaran akan dipakai untuk peningkatan pelayanan publik. Terkait penurunan target pendapatan daerah 2025, dipicu penurunan target pajak daerah, diantaranya dari sektor pajak sarang burung walet, BPHTB, PBJT, tenaga listrik, opsen PKB, serta opsen BBNKB. Selain itu, penurunan perekonomian nasional juga berdampak kepada kemampuan masyarakat membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor. Dalam rangka penyesuaian dengan dinamika yang ada, baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi belanja daerah. Perubahan tersebut diperlukan karena telah terjadi perubahan pada beberapa faktor, baik eksternal maupun internal daerah yang berpengaruh pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, perubahan APBD tahun 2025 ini dilakukan untuk mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Keadaan yang harus kita lakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun ini. Dan adanya beberapa kegiatan kebijakan dari pusat maupun provinsi yang harus kita lakukan sinkronisasi, termasuk adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Dengan perubahan ini, kita harapkan semua program atau kegiatan akan terlaksana lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Metro pada tahun 2025 ini. Oleh karena itu, pada kesempatan pandangan umum ini, kami tidak akan terlalu jauh menyampaikan tentang alokasi anggaran untuk setiap program atau kegiatan masing-masing OPD, karena hal tersebut merupakan tindak lanjut atas UPA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2025 yang telah kita sepakati bersama. Pada kesempatan pandangan umum ini, kami akan menyampaikan beberapa poin strategis guna mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Dalam bidang pendapatan daerah, dalam rencana perubahan APBD tahun anggaran 2025, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1,07%, yaitu yang sebelumnya ditargetkan sebesar 1.083.847.863 rupiah. Dalam perubahan ini naik menjadi 1.099.299.429.480 rupiah, atau naik sebesar 11.685.581.617 rupiah. Kami sangat mengapresiasi adanya kenaikan tersebut. Hal ini dapat menjadi satu indikator bahwa pemerintah daerah harus berupaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah Kota Metro. Kami mengharap agar optimalisasi pendapatan daerah ini benar-benar melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan berdasarkan evaluasi atas realisasi pendapatan daerah terkini.
Pemerintah daerah juga harus memastikan peningkatan pendapatan daerah diiringi dengan peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan dapat mendorong kepuasan masyarakat, yang selanjutnya dapat menjadi stimulus partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian akan tercipta siklus positif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Fraksi-fraksi di DPRD Metro menyambut baik pengajuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan. Kondisi itu disebabkan sejumlah faktor yang berdampak pelaksanaan APBD tahun 2025. Kebijakan efisiensi sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 menyebabkan penyesuaian anggaran dengan menggunakan silpa tahun sebelumnya. Target APBD perubahan diproyeksi mengalami sebesar 11 miliar 685 juta rupiah lebih dari semula 1 triliun 87 miliar 523 juta rupiah menjadi 1 triliun 99 miliar 209 juta rupiah. Angka itu mengalami kenaikan sebesar 1,07%. Di sisi lain, Wali Kota Metro menyebut kenaikan PAD sebesar 10 miliar rupiah disumbang hasil penjualan kendaraan dinas, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah. Sidang Dewan kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah tadi pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang telah kita dengarkan bersama. Dan rapat terima segera kita lanjutkan dengan agenda berikutnya, jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Metro. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Wali Kota Metro dipersilahkan untuk menyampaikan jawabannya. Rasa hormat atas berbagai pandangan, saran dan masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD. Pandangan tersebut merupakan wujud perhatian sekaligus bentuk evaluasi konstruktif yang sangat kami hargai. Kami meyakini masukan-masukan dari DPRD akan menjadi bekal berharga bagi kami dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mendorong akselerasi pembangunan di Kota Metro ke arah yang lebih baik dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Metro atas dukungan, komitmen, serta perhatian yang telah diberikan selama ini dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Dukungan dan komitmen ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih optimal ke depannya. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, atas pandangan umum seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Metro, baik yang berupa pertanyaan, pendapat, saran, himbauan, dan kritik yang telah disampaikan, perkenankan kami menyampaikan jawaban, tanggapan, dan penjelasan sebagai berikut. Terkait pendapatan asli daerah atau PAD, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi Gerakan Nasdem Raya, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Kebangkitan Bangsa Metro. Penambahan pendapatan anggaran tersebut dipergunakan untuk peningkatan pelayanan publik yang semakin baik di Kota Metro dan telah diarahkan untuk program dan kegiatan yang prioritas, mendesak, dan berorientasi pada kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Terhadap beberapa pandangan umum terkait dengan pendapatan dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pada penurunan target pendapatan di sektor pajak daerah sebagai komponen penting pendapatan daerah yang dapat dioptimumkan, dapat kami sampaikan bahwa penurunan target pajak daerah tersebut terjadi pada sektor pajak atas saran Perwakilan BPHTB, BPJT, tenaga listrik, option PKB, dan option BPNKB disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. A. Kesulitan dalam menghitung potensi pendapatan pada sektor pajak atas saran Perwakilan yang ada di Kota Metro. B. Penurunan animo masyarakat dalam pengurusan peralihan hak atas tanah dan bangunan di mana sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2025 yang lalu jumlah permohonan peralihan hak sebanyak 114 berkas. Permohonan tersebut lebih kecil dari periode yang sama di tahun 2024 yang mencapai 162 berkas.
C. Pemberian diskon tarif dasar listrik sebesar 50% untuk beberapa kategori pelanggan PLN pada bulan Januari dan Februari yang lalu turut berdampak pada kehilangan pendapatan dari sektor PDJT tenaga listrik sebesar 1,1 miliar rupiah. D. Penurunan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia pun berdampak pada kemampuan masyarakat untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakan pada sektor pajak kendaraan bermotor. Kota Metro sangat terbantu dengan program pemutihan PKB yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, sehingga penurunan target dapat diminimalisir. Sementara untuk sektor offset BPNKB, pembebasan biaya balik nama kendaraan untuk yang kedua dan seterusnya, serta penurunan transaksi penjualan kendaraan baru menjadi penyebab utama penurunan target untuk sektor ini. 2. Terdapat kenaikan pada rekening lain-lain PAD yang sah sebesar 10 miliar rupiah bersumber pada beberapa rekening pendapatan, yaitu hasil penjualan kendaraan dinas, penerimaan atas tuntutan gaji kerugian keuangan daerah, pengembalian sisa dana hibah KPU, dan penerimaan denda pajak, retribusi, dan denda pelanggaran perda. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Dari sisi belanja daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami sepakat bahwa belanja ini menjadi komitmen kita bersama untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya. Dalam rancangan APBD ini, anggaran diarahkan pada pembangunan sesuai dengan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 dan program prioritas Kota Metro yang mendukung program unggulan Provinsi Lampung dan program hasil terbaik cepat nasional sebagai upaya sehingga terciptanya sinergitas dan keselarasan antara program lokal, provinsi, dan nasional. Terkait beberapa kegiatan yang perlu adanya penekanan dapat kami sampaikan. 1. Perbaikan infrastruktur pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah telah teranggarkan pada anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum. 2. Untuk perbaikan beberapa titik fasilitas pendidikan di sekolah, khususnya yang rusak berat dan perlu segera diperbaiki, secara bertahap telah dilakukan perbaikan pada tahun anggaran 2025 ini, seperti pembangunan fasilitas baru, rehabilitasi dan perbaikan ruang kelas, pembangunan fasilitas khusus dan laboratorium, serta perbaikan. Pandangan umum fraksi DPRD Kota Metro menjadi tindak lanjut penyampaian postur perubahan APBD 2025 yang disampaikan oleh Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso. Penambahan pendapatan anggaran tersebut dipergunakan untuk peningkatan pelayanan publik yang semakin baik di Kota Metro dan telah diarahkan untuk program dan kegiatan yang prioritas, mendesak, dan berorientasi pada kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Terhadap beberapa pandangan umum terkait dengan pendapatan dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pada penurunan target pendapatan di sektor pajak daerah sebagai komponen penting pendapatan daerah yang dapat dioptimumkan, dapat kami sampaikan bahwa penurunan target pajak daerah tersebut terjadi pada sektor pajak atas saran Perwanet, BPHTB, BPJT, tenaga listrik, option PKB, dan option BPNKB disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. A. Kesulitan dalam menghitung potensi pendapatan pada sektor pajak atas saran Perwanet yang ada di Kota Metro. B. Penurunan animo masyarakat dalam pengurusan peralihan hak atas tanah dan bangunan di mana sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2025 yang lalu jumlah permohonan peralihan hak sebanyak 114 berkas. Wali Kota Metro menyebut kenaikan PAD sebesar 10 miliar rupiah disumbang hasil penjualan kendaraan dinas, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, kemudian pengembalian sisa dana hibah KPU, penerimaan dari denda pajak, retribusi, serta pendapatan dari objek pelanggaran perda. 2. Terdapat kenaikan pada rekening lain-lain PAD yang sah sebesar 10 miliar rupiah bersumber pada beberapa rekening pendapatan, yaitu hasil penjualan kendaraan dinas, penerimaan atas tuntutan gaji kerugian keuangan daerah, pengembalian sisa dana hibah KPU, dan penerimaan denda pajak, retribusi, dan denda pelanggaran perda. Pemerintah Kota Metro menekankan beberapa perbaikan infrastruktur meliputi perbaikan kantor dinas perpustakaan dan kearsipan daerah, perbaikan beberapa titik fasilitas pendidikan di sekolah, termasuk rehab ruang kelas dan pembangunan fasilitas khusus dan laboratorium.
Bambang menyebut pemerintah juga telah mengajukan hibah terkait revitalisasi Metro Sport Center ke pihak kementerian. Dari Metro, Yoyo Wede melaporkan.